Shalom saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, amin. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena masih dalam anugerah yang besar Tuhan selalu memberkati kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah luntur dalam hidup kita, amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita ambil posisi yang benar di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hati kita. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami selalu ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu setia. Kasih setiamu sungguh besar Tuhan. Terima kasih kami sudah menerima janji-Mu. Karena janji-Mu ya dan amin. Tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari dengan iman-Mu katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar Yes Tuhan, setiamu, Engkau nyatakan bagi kami. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib
percayakan janjimu, ku percayakan kuasamu. Terima kasih Yesus. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Terima kasih. Engkaulah perisai kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang kami. Ketika kami ada di dalam ketakutan dan kekhawatiran, Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Dan Engkau berkata, jangan takut, sebab Engkau memberi kami kemenangan. Biarlah janji-Mu Tuhan termeterai dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Percayakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Hinde karabata sedaramo, oreda takaraba sendarama se. Haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan, perisai kami. Tak ada yang mustahil bagimu, tak ada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Ku percaya, ku percaya. Mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Haleluya. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Sekali lagi katakan, tak ada yang mustahil bagimu Yesus. Tak ada yang
sumber kekuatanku, Kau sumber kekuatanku. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Kau. Haleluya. Glory, glory, glory. Thank you Lord God. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin Bapa. Dan hari ini kami deklarasikan bahwa kuasa Tuhan turun atas kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan oleh kuasa Roh Kudus. Buka hatimu saudaraku. Biarkan hadirat Tuhan memenuhi hatimu dan pikiranmu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Bila persembahan ini kami persembahkan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memberi dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate seputar informasi kegiatan HCC selama sepekan melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Mari kita bersama menyembah dan berdoa dalam Mesbah Pagi pukul 6-7 via aplikasi Zoom. Mari bersama kita merasakan lawatan Tuhan. Di siang minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Mari kita saling terkoneksi dan menguatkan satu sama lain. Stay home, stay safe, and stay connected. Online service pada hari Jumat tanggal 11 Desember akan diliburkan dan teman-teman jangan lewatkan ibadah Natal Im dengan tema Christmas Gift pada hari Jumat tanggal 18 Desember pukul 6:30 malam via aplikasi Zoom. Yuk semuanya join ya! HCC Online Service pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Evangelist Doni Tatimu. Dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan,
Jangan melewatkan HCC Christmas dengan tema Home Christ Home pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 5 sore di YouTube channel HCC Surabaya. Seusai online service ini akan dilanjutkan dengan Kemi online service pada pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu Jemaat dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Dan jangan lewatkan Kemi Christmas dengan tema Joyful Christmas in My Heart pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 4 sore via aplikasi Zoom. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Viana pamit undur diri. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali bersama dengan saudara. Tuhan memelihara kita semua. Saudara, hari ini adalah minggu pertama di bulan ini. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan seperti yang sudah kita beberapa kali lakukan dalam bulan-bulan yang lalu, Anda bisa menyiapkan pengganti dari roti perjamuan, yaitu roti tawar atau biskuit. Kemudian saudara juga bisa menyediakan sebagai pengganti anggur perjamuan berupa sirup atau teh. Ya, saya harap Anda sudah menyiapkannya sebelum ibadah ini dimulai, atau mungkin Anda bisa mempersiapkannya saat ini saudaraku, supaya nanti ketika kita selesai mendengarkan firman Tuhan, kita akan bisa langsung mengadakan perjamuan kudus dan Anda bersama dengan anak-anak dan anggota keluarga saudara. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami senantiasa hidup dalam anugerah-Mu, dalam kasih setia Tuhan. Dan kami ingin mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Mari buka hati kami supaya kami bisa mendengar firman ini. Dan biarlah ini jadi rema dalam kehidupan kami, menguatkan kami semua. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepada Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau saja yang memberikan kami pewahyuan-pewahyuan baru. Dan segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Ya Bapak Ibu, saat ini kita akan berbicara satu tema yang mungkin saudara sering kali dengar, tetapi saya ingin membuka beberapa bagian-bagian yang saya berharap itu menjadi satu pewahyuan baru bagi hidup kita. Saya beri judul hari ini Faith Mindset, saudaraku. Nah, apa yang kita percayai itu menentukan sikap kita. Apa yang kita percayai itu menentukan tingkah laku dan arah hidup kita. Kalau kita yakin pada hal-hal yang positif, maka hidup kita akan mengarah ke hal positif. Kalau kita meyakini hal-hal negatif itu sesuatu yang benar, maka tanpa sadar kita akan berjalan ke arah sana, saudaraku. Itulah kekuatan daripada mindset. Ya, mindset itu dibentuk dari apa? Informasi yang masuk ke dalam diri kita selama bertahun-tahun. Informasi yang masuk ini, saudara, kemudian kita percayai. Setelah informasi yang masuk ini kita percayai, kemudian menjadi sebuah keyakinan. Menjadi sebuah belief system dalam diri kita, saudara. Makanya apa yang kita yakini itu akan membentuk tindakan kita, sikap kita, tingkah laku kita, dan cara kita berbicara. Perhatikan baik-baik. Informasi yang masuk, ya, itu akan terus-menerus datang dan waktu kita mempercayainya itu menjadi sebuah keyakinan. Itulah mindset. Nah, mindset dan belief system yang terbentuk ini, saudara, itu akan membentuk tindakan kita, sikap kita, tingkah laku kita, dan perkataan-perkataan kita. Ya, nah apa yang dimaksud dengan faith mindset, saudaraku? Coba kita sama-sama lihat dalam kisah 12 pengintai ketika Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan itu, saudara, maka mereka pergi 12 pemimpin. Waktu mereka sampai di sana, mereka kurang lebih 40 hari mereka ada di sana. Mereka mengamati, melihat apakah ada musuh di sana, apakah ada kubu-kubunya di sana, bagaimana perlengkapannya, bagaimana orang-orangnya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana hasil tanahnya. Dan waktu mereka sudah selesai dengan tugas mereka, 12 orang ini kembali, saudaraku.
Mereka pergi satu kelompok, mereka kembali terbagi dua kelompok pendapat. Melihat yang sama, disuruh oleh pemimpin yang sama, perintahnya sama, mereka melihat hal yang sama, mereka mengalami hal yang sama, di waktu yang sama, waktu mereka pulang muncul dua kelompok. Dengan pendapat yang berbeda. Ada kelompok 10, ada kelompok 2. Karena mereka berjumlah 12 orang. Kelompok 10 berkata begini di saudaraku, di dalam Bilangan pasal 13, 31 sampai dengan 33. Orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami, saudara. Nah, mereka mempercayai bahwa mereka seperti belalang. Apakah benar seperti belalang, saudara? Apakah mereka seolah-olah sangat kecil dibandingkan dengan raksasa? Jelas tidak, saudaraku. Tetapi keyakinan mereka berkata, kekuatan mereka seperti belalang. Ingat, saudara, ini bukan bicara fisik, ini bicara di sini. Di mindset mereka. Apa yang mereka yakini? Informasi yang mereka masuk, yang mereka terima lewat penglihatan, lewat pengintaian, masuk saudara, dan mereka yakini. Nah, yang mereka yakini inilah saudara, itu yang mereka katakan. Kami tidak mungkin kuat, kami tidak bisa. Nah, perhatikan saudara, informasi yang sama masuk kepada kelompok yang kedua, isinya Yosua dan Kaleb. Dalam ayat yang ke-6, dalam pasal 14. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, orang yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Perhatikan. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Wah, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka, saudara. Mereka melihat yang sama, tetapi informasi yang datang kepada mereka, saudara, itu berubah. Keyakinan mereka berubah, saudara. Mereka berkata bahwa memang mereka kuat. Yang kalian lihat, kami juga lihat. Tetapi kita lebih kuat. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Dan mereka kita telan habis. Nah, ini yang saya maksudkan dengan faith mindset. Artinya apa, saudara? Cara berpikir iman ini, ya, faith mindset adalah cara berpikir iman. Cara berpikir iman ini berbeda dengan berpikir positif. Cara berpikir positif itu adalah memacu pikiran manusia kita mengenai hal-hal yang baik dan membangun sehingga kita bisa berespon positif, saudaraku. Dan itu dimulai dari diri kita, itu pikiran positif. Itu cara berpikir positif. Tapi faith mindset itu berbeda. Cara berpikir iman itu berpikir bukan dimulai dari diri kita, tapi dimulai dari Tuhan. Ya, sehingga Yosua berkata, saudara, bahwa Tuhan akan menyerahkan mereka kepada kita. Jika Tuhan berkenan, perhatikan, kita akan telan habis mereka. Ini semua, saudara, adalah sesuatu yang berpusat kepada Kristus.
Memindahkan pikirannya kepada firman. Kepada apa yang Tuhan bisa kerjakan, kepada apa yang Tuhan bisa lakukan, kepada apa yang Tuhan bisa sediakan. Itu faith mindset. Jadi informasi yang terima saudara, yang masuk ini kemudian diarahkan kembali kepada apa yang Tuhan bisa sediakan untuk mereka saudara. Nah, cara berpikir ini harus jadi apa? Jadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan iman kita. Kalau Anda baca Ibrani dikatakan jelas di sana saudara, dikatakan orang Ibrani 10:38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Mereka akan didrive, mereka akan diarahkan, mereka akan dikendalikan oleh keyakinannya kepada Allah. Itu faith mindset saudara. Jadi semua berpusat kepada apa? Kepada Tuhan. Ya bukan kepada yang lain saudara. Kalau Anda baca beberapa bagian Alkitab saudara, maka kita mengalami apa? Tuhan berkata kalau engkau mau mengikut aku, maka keterikatan tentang segala sesuatu yang duniawi harus engkau tinggalkan. Ya, engkau jangan terikat pada harta, engkau jangan terikat pada berhala, engkau jangan terikat pada dirimu sendiri, engkau jangan terikat pada hobi. Artinya apa saudara? Bahwa orang yang benar itu adalah hidupnya semata-mata hanya melekatnya sama Tuhan. Hanya terikatnya sama Tuhan. Itu sebabnya ketika Yosua dan Kaleb menghadapi sesuatu yang besar, satu tantangan yang besar, saudaraku, dia tidak langsung melihat, ayo kita positive thinking, ayo kita berpikir positif, kita bisa, kita bisa, kita bisa. No, karena memang kalau berpikir positif, saudara, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena memang mereka tidak mampu, mau positif apanya, saudaraku. Tapi faith mindset berpikir, memang kami tidak bisa. Tapi kami punya Tuhan yang bisa. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Tuhan yang sudah menyerahkan mereka kepada kami. Itu sebabnya kita akan telan habis mereka. Ini yang dimaksud orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi apa yang Anda yakini saudara, itu akan mengarahkan saudara kepada apa yang Anda lakukan. Orang yang punya faith mindset, saudara, senantiasa berpikir tentang Tuhan dan berpikir dimulai daripada Tuhan pada kesanggupan Allah yang hebat, saudara. Nah, untuk bisa punya ini, untuk bisa punya faith mindset ini, saudara, Anda harus meyakini 3 hal penting. Anda harus menerima informasi ini dan meyakininya. Anda harus terima informasi ini dan menganggap itu sebagai sebuah hal yang mutlak Anda harus miliki. Anda terima informasi ini dan Anda harus percayai itu dapat terjadi dalam hidup saudara. Yang pertama apa saudara? Yang pertama adalah meyakini bahwa iman adalah dasar. Ya, saya ulang lagi saudara. Yang pertama adalah meyakini bahwa iman kepada Allah itu adalah dasar saudara. Ya, supaya kita mengalami faith mindset, supaya kita bisa memilikinya saudara, maka yang pertama yang harus kita percayai, yang harus kita yakini sungguh-sungguh bahwa iman kepada Allah itu adalah dasar. Kalau Anda baca di dalam Ibrani pasal 11 dijelaskan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Segala sesuatu yang Anda harapkan harus didasari oleh iman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan dapat memenuhi apa yang Anda harapkan. Bahkan hal-hal yang Anda belum lihat, saudaraku. Itu bisa disediakan oleh Tuhan. Nah, pola pikir ini saudara dimulai dari Tuhan, dimulai dari kesanggupan Allah, dimulai dari apa? Dari kuasanya, dari kekuatannya saudara. Sehingga waktu harapan kita terwujud, kita bukan berkata, oh ini karena saya. Tidak saudara. Karena apa? Harapan itu ditaruh di atas dasar iman kepada Allah. Sehingga orang yang punya faith mindset saudara itu berjalan dalam tuntunan Tuhan.
Berjalan dalam satu keyakinan bahwa Tuhanku adalah Allah yang senantiasa mendasari seluruh apa yang saya kerjakan. Nah saudara, bagaimana caranya kita menjadikan iman ini dasar? Apa aplikasinya Pak? Saudara, dijelaskan di dalam Kolose, ya kita banyak buka ayat hari ini, tapi saya yakin ini ayat-ayat membangun kita semua. Dalam Kolose pasal 3 dikatakan begini saudaraku. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Perhatikan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu apa? Dan kamu hambanya. Jadi meyakini bahwa apa? Bahwa iman adalah dasar, segala sesuatu yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Anda mau berkeluarga kah saudara? Anda lakukan itu seperti untuk Tuhan. Fokusnya adalah apa saudara? Semua dari Tuhan. Semua untuk Tuhan. Semua untuk kemuliaannya. Suami mengasihi istri saudara, dia lakukan itu bukan untuk istrinya. Tapi dia lakukan untuk Tuhan. Jadi sekalipun istrinya itu mengecewakan dia, tapi dia tetap bisa mengasihi. Kenapa? Karena orang ini punya satu cara berpikir bahwa segala sesuatu yang saya kerjakan ini, itu dasarnya harus iman kepada Allah. Jadi kalau saya melakukan sesuatu, saya melakukannya bukan kepada manusia, saya melakukannya kepada Tuhan. Orang yang dikecewakan itu bisa mengampuni, bahkan mendoakan musuhnya. Kenapa? Karena dia tidak melakukannya bagi orang itu. Tetapi dia melakukannya seperti untuk Tuhan. Seorang istri tunduk kepada suaminya, dia tidak melakukannya kepada suaminya. Tapi dia lakukan lebih kepada Tuhan. Sehingga ketika suaminya mengecewakan dia saudara, maka dia berkata, aku tidak melakukannya seperti untuk kamu. Karena kalau untuk kamu, aku tidak sanggup, aku pasti kecewa. Tapi aku melakukannya seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Kita kerja pada bos kita lakukan semuanya kepada pimpinan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun mereka tidak melihat kita. Kita melayani Tuhan, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu bukan untuk manusia. Mereka tidak melihat kita kerjakan sungguh-sungguh. Kenapa? Seperti untuk Tuhan, saudara. Kalau cara berpikir ini kita miliki, saudara, maka itu akan jadi luar biasa. Karena segala sesuatu didasari oleh iman. Karena segala sesuatu didasari untuk Tuhan. Tidak ada lagi kita menuntut bagi diri kita. Tapi kita mengerjakannya, aku mengerjakan ini seperti untuk Tuhan. Manusia menolak kita, manusia tidak menerima, manusia tidak menghargai, gak apa-apa. No problem saudara, kita melakukannya untuk Tuhan. Nah orang yang punya cara berpikir begini saudara, itu akan berjalan makin lama makin kuat. Ya, nah Anda perhatikan saudara, Petrus menjelaskan bagus sekali, ya dia berkata begini. Karena kuasa ilahinya, 2 Petrus pasal 1, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Perhatikan ayat 3 sampai dengan ayat 4 saudara. Ayat 3 berbicara, oleh karena kematiannya, oleh karena pengorbanannya, maka kita telah dianugerahi kehidupan. Ya. Kemudian saudara, dia juga menganugerahi janji-janjinya yang berharga. Oke saudara, kemudian saudara yang kelima, justru karena itu, karena kamu sudah terima janji, kamu sudah beriman kepada Tuhan, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi iman kepada Tuhan sudah menyelamatkan kita. Percaya kepada Tuhan sudah menyelamatkan kita.
Tidak cukup hanya punya itu, tapi jadikan dasar, saudara. Bangun hidupmu di atasnya, ya. Tambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saya gambarkan begini, saudara. Iman adalah dasar. Oke, di atas dasar itu Anda taruh kebajikan, Anda taruh pengetahuan, Anda taruh penguasaan diri, Anda taruh ketekunan, Anda taruh kesalehan, Anda taruh kasih. Jadi saudara, orang yang punya mindset kayak begini saudara, mereka akan bekerja dengan dasar iman kepada Tuhan. Mereka akan jadi orang pintar saudara, orang pintar yang melakukan kehendak Tuhan. Mereka akan Akan berbuat baik. Mereka lakukan itu saudara, karena mereka lakukan itu seperti untuk Tuhan. Kenapa? Iman itu menjadi dasarnya. Nah, ini harus menjadi Harus menjadi mindset kita saudara. Supaya kalau kita berpikir seperti ini, maka kita akan apapun yang kita kerjakan, kita akan mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita meyakini iman kepada Allah adalah dasar dari segala yang saya buat. Adalah motivasi dari segala yang saya lakukan. Jadi semua kita meyakini aku adalah hamba kok. Aku adalah hamba-hamba Tuhan. Pemimpin punya hati hamba. Pak, saya punya uang yang banyak, sama saudara. Anda nanti menjadi orang yang diberkati, kaya, itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Kenapa? Mindsetnya sudah berubah. Jadi bukan lagi Tuhan untuk kita pakai, tapi kita untuk dipakai Tuhan. Itu kebalikan yang sangat berbeda jauh. Nah, mindset ini harus kita punyai. Kalau kita memiliki ini saudara, kita akan mengerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan. Nah, hal yang kedua yang harus kita yakini supaya kita bisa menghidupi firman hari ini, yaitu faith mindset saudara, yaitu meyakini bahwa Allah sanggup melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Ya. Yang kedua ini saudara, Anda harus meyakini, taruh di pikiran saudara, jadikan itu sebagai sebuah keyakinan, bahwa Tuhan itu lebih besar daripada apa yang sanggup saya pikirkan. Tuhan itu lebih banyak daripada apa yang dapat saya hitung, saudara. Itu harus Anda yakini dulu. Anda harus meyakini bahwa Dia memiliki kebesaran, kehebatan, dan kemahakuasaan. Sehingga tidak ada yang bakal lebih besar daripada Tuhan. Itu harus kita yakini. Kalau Anda mau hidupi ini saudara, maka keyakinan ini harus kita pegang dulu. Sehingga satu-satunya yang bisa nolong kita adalah Tuhan. Sehingga Yeremia 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu kita alami saudara. Kok bisa Pak? Karena mindsetnya sudah begitu. Bahwa tidak ada pertolongan yang lebih hebat selain daripada Tuhan. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya, di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Ya, daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Terjemahan yang lain bagus sekali, The Message. God can do anything. Tuhan dapat melakukan segala sesuatunya. Ya, Dia bisa melakukan banyak hal saudaraku. Dia bisa melakukan satu hal yang hebat. Ya, you know far more than you could ever imagine. Ya, engkau tahu bahwa Dia melakukannya, sesuatu itu lebih besar dari apa yang bisa engkau bayangkan. Atau yang engkau minta, bahkan di dalam mimpi-mimpimu yang paling liar. Yang paling fantastik, Tuhan lebih besar. Yang kau pikir, wah hebat banget nih Tuhan. Kalau saya bisa seperti ini, kalau seandainya saya bisa begini, Tuhan bisa lakukan lebih
dari apa yang sanggup engkau pikirkan. Kalau Anda punya mindset kayak begini, cara berpikir kayak begini saudara. Selain daripada segala sesuatu aku lakukan karena iman kepada Tuhan. Kalau yang kedua ini Anda benar-benar hidupi, Anda benar-benar yakini, Anda masukkan di dalam mindset saudara, masukkan di dalam satu settingan di dalam pikiran saudara, bahwa Tuhanku jauh lebih besar dari apapun. Maka saudara akan hidup tidak terkalahkan. Lebih besar dari apapun saudara. Paulus punya mindset kayak begini. Kok tahu Pak? Dia berkata, kalau aku mati, keuntungan. Kalau aku hidup, memberi buah. Orang begini gak bisa diancam. Karena kematian yang paling ditakutkan, dia berkata, Tuhanku lebih besar daripada maut. Tidak ada yang bisa goyahkan iman saudara. Tidak ada yang bisa khawatirkan saudara. Pak, gimana Pak, dompet saya kosong? Anda percaya Allahmu lebih besar? Pak, yang saya lihat masa depan saya kabur, engkau percaya Allahmu lebih besar? Tapi ini surat semua, hasil medis mengatakan 3 bulan lagi tidak ada harapan. Engkau percaya Allahmu lebih besar? Ketika engkau lihat kematian saudara dalam hubungan pernikahanmu, kematian dalam hubungan dengan anak-anakmu, dan engkau berkata tidak mungkin dia bisa berubah. Engkau lihat suamimu tidak bisa berubah, kerasnya kayak batu. Engkau yakin enggak saudara bahwa Allahmu lebih besar? Selama ini jadi mindset kita saudara, doa kita akan berbeda. Karena kita datang dengan satu keyakinan penuh bahwa Allahku sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang aku minta, jauh lebih banyak daripada yang aku pikirkan, jauh lebih banyak dari yang aku doakan. Saudara, ini luar biasa saudara. Sehingga saudara, orang yang punya mindset kayak begini tidak butuh orang pintar. Anda tidak perlu dukun. Engkau tidak perlu mengandalkan hidupmu kepada kekayaan orang. Karena engkau yakin saudara bahwa Allahmu sanggup memenuhi hidupmu. Allahmu sanggup memelihara hidupmu. Kalaupun mereka membantu saudara, dia menolong saudara, itu karena Tuhan yang menggerakkan mereka. Bukan Anda ngemis sana ngemis sini. Dan itulah yang Allah ingin berikan kepada anak-anaknya saudaraku. Sehingga dia membandingkan kita dengan bunga di padang. Sehingga dia membandingkan kita dengan burung di udara. Engkau lebih berharga, yang mereka saja aku pelihara, apalagi engkau. Hidup benar, takut akan Tuhan, kerjakan bagian saudara, anak cucumu tidak minta-minta roti. Kenapa saudara? Karena Allahmu sanggup. Nah, mindset ini saudara yang banyak kali tidak diterima oleh orang-orang percaya. Sehingga kekhawatiran kita sama ketika terjadi goncangan yang sama dengan dunia. Bukankah Alkitab sudah berkata saudara, angin datang, banjir datang, apalagi saudara, hujan datang saudara. Tapi ada 2 efek pada rumah yang berbeda. Ada rumah yang hancur, rusak, tapi ada rumah yang kokoh berdiri. Siapa yang kokoh berdiri? Orang yang punya mindset yang berkata, aku meletakkan hidupku pada dasar batu karang. Nah, ini dimiliki oleh siapa? Sebagai contoh. Coba kita lihat Daud saudaraku. Nah, Daud itu punya faith mindset. Dia meyakini kuasa Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Ya, sehingga saudara terlihat waktu dia melawan Goliat saudara. Ya, kelihatan waktu dia melawan Goliat. Coba kita lihat saudara, apa yang Daud katakan. Dalam 1 Samuel pasal yang 17, 42-45. Ketika orang Filistin akan menunjukkan pandangnya ke arah Daud. Serta melihat dia, dihinanya Daud. Karena ia masih muda. Kemerah-merahan, elok parasnya. Para penafsir Alkitab diperkirakan umurnya 17 tahun. Orang Filistin itu, Goliat itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para Allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Perhatikan baik-baik saudaraku. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapi aku.
maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Sama-sama kita baca saudaraku. Anda yang di rumah sama-sama dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Sama-sama. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, saudara. Ini orang tidak ada takutnya. Saul raja itu ketakutan. Tentara Israel itu ketakutan. Kakak-kakaknya Daud yang tinggi besar seperti Eliab juga ketakutan. Ini anak saudara, umurnya masih muda, ya seorang penggembala kambing domba yang tidak populer, tidak ada takutnya. Oh iya Pak, kan dia tidak tahu siapa Goliat. Tahu. Dari mana tahu? Saul sudah ngomong sama dia. Benar gak? Saul bilang, Daud, kamu tidak tahu. Dia itu dari kecil sudah latihan. Dia itu dari kecil udah tentara. Kamu lihat tuh tingginya. Hampir 3 meter. Kamu lihat itu perisainya. Dibawahi orang saking besarnya. Kamu lihat itu tombaknya. Berapa beratnya. Kamu lihat baju sirahnya. Jadi informasi itu sudah Daud terima. Tetapi informasi yang dia terima saudara, itu dia hadapi dengan sebuah mindset, sebuah keyakinan, sebuah cara berpikir. Tuhanku lebih besar. Itu sebabnya dia berkata, aku tidak datang dengan namaku. Aku tidak datang dengan perlengkapan senjataku. Aku tidak datang dengan kemampuanku. Tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Ini orang yang punya faith mindset. Yang meyakini bahwa Allahnya lebih besar, yang sanggup menjawab lebih banyak daripada apa yang dia doakan dan pikirkan. Mindset berbeda, sikap berbeda. Mindset Raja Saul itu berbeda. Karena mindsetnya berbeda, dia perlu baju perang. Karena mindsetnya berbeda saudara, ya sehingga dia menjadi takut. Tetapi saudara, bagi Daud bukan tidak perlu perlengkapan saudara. Tapi dia meyakini apa yang dia menjadi keahliannya tidak perlu ikut orang. Apa yang menjadi keahliannya itu bisa dipakai Tuhan. Apa yang Anda hadapi hari ini? Kebangkrutan ekonomi yang besar kah? Apa yang Anda hadapi hari ini? Keruntuhan rumah tangga? Apa yang terlalu besar bagi saudara? Anda harus punya faith mindset saudaraku. Bahwa Bahwa Tuhan lebih besar. Dia mengerjakan dan menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Faith mindset saudara telah mengubah seorang penggembala kambing domba menjadi seorang pahlawan. Jangan berpikir kecil kalau engkau bersama dengan Tuhan. Karena Allahmu sanggup menjawab lebih banyak dari yang kau minta, lebih besar dari yang kau doakan. Kalau Anda tahu dia mengerjakan lebih banyak, Anda berpikir 1000 saudara, dia mengerjakan 1001. Anda berpikir 2000, dia mengerjakan 2001. Saya tidak mengajar saudara menjadi serakah. Tapi saudara, saya ingin mengajar saudara bahwa bersandarlah kepada Tuhan. Jangan pernah takut dengan segala hal dalam hidupmu. Supaya engkau jangan khawatir karena kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan adalah musuh dari iman. Yakinilah bahwa Anda memiliki seorang backup yang hebat yaitu Tuhan semesta alam. Kalau ini menjadi mindset kita saudaraku, maka tidak ada hal yang terlalu sukar untuk kita hadapi. Ya, yang ketiga saudara, faith mindset itu bisa dialami oleh seseorang ketika dia berpikir hal yang ketiga ini. Apa? Meyakini bahwa rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Ya, saya ulang lagi, meyakini bahwa Bahwa rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan, saudara.
Yakinilah dalam pikiran saudara bahwa seberat apapun keadaan yang engkau hadapi, sesulit apapun persoalanmu, segala yang kau hadapi itu bisa mendatangkan kebaikan di dalam Tuhan. Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Sesuai dengan rencana Allah. Keyakinan ini harus melekat, terus melekat menjadi belief system di dalam pikiran kita. Bahwa apapun yang kita hadapi itu bisa akan mendatangkan kebaikan, saudaraku. Orang yang punya mindset kayak begini tidak akan menghujat Tuhan, tidak akan tawar hati. Karena sesulit apapun hidupnya, dia tidak menyalahkan Tuhan. Karena segala sesuatu dalam hidupnya adalah proses menuju kebaikan. Karena segala sesuatu dalam hidupnya adalah proses untuk dia menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Entah kehilangan, entah sakit penyakit, entah pergumulan, entah kehancuran. Itu adalah bagian dari sebuah kisah dan cerita. Untuk pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Mindset ini harus Anda punya. Supaya tidak ada kekecewaan, saudaraku. Coba Anda perhatikan Yusuf, saudara. Ya, Yusuf ini adalah orang baik sebenarnya. Anak yang dengar-dengaran juga. Tetapi saudara perhatikan, dia dibuang, saudara. Hanya masalah sepele. Dia hanya menceritakan isi hatinya. Menceritakan mimpinya, saudara. Saudara-saudaranya marah, kemudian masukkan dalam sumur, kemudian dia dijual, saudara. Setelah dia dijual, ya dibeli oleh salah satu pegawai di rumah Potifar, bekerjalah di rumah Potifar. Istri Potifar senang sama Yusuf dan mengajak tidur. Yusuf menolak. Salah satunya apa? Saya yakin karena dia punya faith mindset. Yang pertama dia meyakini, segala sesuatu aku kerjakan buat Tuhan. Ketika diajak berbuat hal yang tidak senonoh, saudara, dia bilang begini, engkau milik tuanku, bukan milik saya. Karena engkau istrinya. Bagaimana bisa aku melakukan kejahatan besar? Karena dia bekerja seperti untuk Tuhan. Ya, nah saudara, kemudian saudara, setelah proses itu dia menolak. Ketika dia menolak, saudara, dia difitnah, saudara. Dia masuk ke penjara dan selama dia penjara dia berlaku baik. Ya, dia berlaku baik sampai ada tahanan baru, kemudian dia menerjemahkan mimpinya. Kemudian tidak lama kemudian 2 tahun kemudian dia kemudian naik menjadi Perdana Menteri, saudara. Ya, ini dia, saudara. Setelah dia menceritakan mimpinya, ada jeda waktu 2 tahun. Juru minum raja itu melupakan dia. Padahal dia berkata begini, bro, nanti kalau kamu sudah lolos, kamu sudah diangkat kembali, kamu ingat ya, kamu cerita sama Firaun bahwa saya di sini tidak bersalah. 2 tahun lamanya, saudara, dia dilupakan. Tapi saudara, dia tidak masalah bagi dia, saudara. Dia menganggap itu proses bagi dia. Mimpinya sudah hancur, saudara. Bagaimana mungkin mimpi yang begitu besar sekarang berakhir di penjara? Dia berharap dengan menerjemahkan juru minum raja, masa depannya terbuka. Ternyata tidak. 2 tahun dilupakan, saudara. Sampai akhirnya kemudian dia diangkat, saudara, menerjemahkan mimpi Firaun. Kemudian terjadi 7 tahun kelimpahan, dia mengumpulkan bahan makanan. Kemudian datanglah, saudara, saudara-saudaranya, saudara. Ketika saudara-saudaranya datang, saudara, dia berkata begini. Kejadian 50:20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Apa itu? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi dia mau berkata begini, sumur, budak, fitnah, penjara, dilupakan. Itu adalah rekayasa Tuhan. Saudara, orang begini gak pernah kecewa. Orang begini gak pernah nyalakan keadaan.
Orang begini gak pernah nyalahkan diri sendiri. Apalagi nyalahkan Tuhan. Enggak. Banyak orang Kristen sekarang baper saudara. Enggak diperhatikan langsung sakit hati. Enggak dijawab marah sama Tuhan. Enggak dijawab tidak lagi mau ibadah pelayanan. Lihat Yusuf. Mindsetnya harus diubah. Kalau mindsetnya adalah faith mindset saudara, yang mempercayai bahwa Tuhan adalah Allah yang menjawab segala doanya saudara, yang mengerti bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan, baik dia dijual, baik masuk sumur, baik menjadi budak, baik difitnah, baik dipenjara, baik dilupakan, segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Kalau orang punya kayak begini saudara, saya kira tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Hidup kita akan diangkat. Hidup tanpa kekhawatiran. Hidup berserah penuh hanya kepada Tuhan. Hidup yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Hidup yang tidak pernah khawatir akan hidupnya, akan masa depannya. Seberat apapun persoalan hidupnya saudaraku. Dia percaya Allah yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Amin saudaraku. Biarlah 3 hal ini menjadi sebuah pemikiran kita, menjadi sebuah bagian dari mindset kita. Bahwa kita meyakini iman adalah dasar. Iman kepada Allah adalah dasar dari semua apa yang saya buat. Dari semua yang saya hidupi selama ini, semuanya berdasarkan iman kepada Tuhan. Segala sesuatu aku kerjakan seperti untuk Tuhan. Meyakini bahwa apa? Rencana Tuhan, Allah sanggup melakukan lebih banyak dari yang saya doakan. Dia terlalu besar, apapun itu. Dan meyakini rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Memang ada proses, ada air mata pasti. Tapi itu merupakan proses dari kehidupan yang dibangun menjadi mulia oleh Tuhan. Amin saudaraku. Datang sama Tuhan yuk. Sambil kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kita angkat sebuah pujian. Haleluya. Mari bersyukur kepada Dia. Bersyukur kepada Tuhan saudaraku. Kalau selama ini ada kekhawatiran muncul dalam pikiran. Ada kebimbangan, ketakutan muncul dalam pikiran. Mari kita berkata kepada Tuhan. Kita terima ini supaya mindset kita berubah. Supaya cara berpikir kita berubah. Segala ketakutan karena engkau melihat ada masalah yang terlalu besar di hadapanmu. Engkau mulai berpikir Tuhanku lebih besar. Tuhanku lebih besar. Aku tidak perlu takut. Kau bimbang, kau khawatir. Tapi engkau percaya ada pemeliharaan yang hebat. Dari mana saja. Dari cara-cara ajaib. Bahkan dari langit pun Allah bisa mencurahkan berkat. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku
percaya. Haleluya, haleluya. Mari tutup mata kita, biar musik mengiring kita dengan pujian ini. Kesetiaan Allah terlalu besar, kasih-Nya terlalu besar kepada kita. Apakah yang bisa menghalangi, apalagi membatalkan cintanya? Paulus berkata, apakah ketelanjangan, apakah pedang, apakah kelaparan, siksaan yang bisa memisahkan kami? Tidak ada. Kesetiaannya besar, cintanya besar, kuasanya besar, kebaikannya besar, lebih besar dari apapun. Biarlah 3 keyakinan ini kita simpan baik-baik dalam hati dan pikiran kita. Kita percaya itu sampai menjadi sebuah keyakinan. Setiap kali engkau menghadapi apapun di hadapanmu, engkau kutip 3 bagian ini dan jadikan itu sebagai sebuah keyakinanmu. Bukan karena saya menyampaikannya, tapi karena firman Tuhan yang mengatakannya. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Engkau yang sakit hari ini pegang pada bagian yang sakit. Di dalam nama Yesus, Allah yang lebih besar, kuasanya yang lebih besar menyembuhkan saudara. Oleh bilur-bilurnya sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang khawatir akan kekurangan dalam ekonomi saudara. Allah yang kaya, Allah yang sanggup memenuhi segala kebutuhanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Engkau yang bimbang, engkau yang khawatir karena tanah yang kau gali adalah tanah yang kering. Usahamu susah, usahamu sulit. Percayalah Allah yang sanggup membuat berhasil apa yang kau kerjakan. Terjadi di dalam nama Yesus. Berharap penuh hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau engkau percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan. Sebagai tanda kami percaya, kami berserah hanya kepadamu. Biarlah ini menjadi satu keyakinan dalam hati dan pikiran kami. Bahwa kami harus terus punya faith mindset, cara berpikir iman ini Tuhan. Untuk melewati kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Engkau sudah mengerjakannya di kayu salib. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar akan janjimu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, mari dibagikan roti dan anggur. Supaya kita semua mendapatkannya. Dalam potongan-potongan, kepala keluarga membagikan kepada anak-anak dan istri. Ibu membagikan kepada anak-anak. Dan kita pegang roti ini saudaraku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Angkat roti ini. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah menyelamatkan kita? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Angkat cawan ini saudaraku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya, jadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sudah menebus kita? Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat korban-Mu. Setiap kali kami makan dan minum perjamuan kudus, kami selalu ingat akan kasih dan kesetiaan-Mu. Biarlah kami mengikuti teladan-Mu Tuhan. Melewati setiap kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Dan apapun yang terjadi, kami tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Diberkati umat-Mu, diberkati keluarga demi keluarga, diberkati pekerjaan mereka, diberkati studi anak-anak mereka Tuhan. Diberkati apa yang mereka sedang usahakan hari ini. Diberkati pernikahan mereka. Biarlah mereka semua hidup dan kami semua hidup seperti untuk Tuhan. Karena seperti itulah kehendak dan keinginan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi rema dalam hidup kami, menjadi bagian dari kehidupan kami. Aku lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah segala anugerah, kebaikan, kasih setia, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah menerima berkat, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan saudaraku, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.